Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel YouTube Lintang Junior. Semoga dimanapun kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membahas tentang khodam kembali, tentunya khodam terkuat dan bagaimana bisa kuat atau powernya itu luar biasa. Nah, ini perlu sekali kalian ketahui. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel Lintang Junior, salam kenal dari saya Lintang. Semoga di video yang saya buatkan ada hal yang bermanfaat untuk kalian dan tentunya menambah wawasan kalian. Dan langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, untuk khodam yang paling kuat yaitu antara khodam amalan atau khodam leluhur atau khodam yang pengisian atau melakukan pengisian. Nah, ini lebih condong yang kuat itu yang mana? Nah, untuk kalian, menurut saya pribadi, jadi khodam yang paling kuat itu adalah khodam dari segi amalan kalian. Tentunya juga balik lagi kepada orangnya atau wadahnya. Nah, kalau khodam amalan, semakin kalian amalkan amalan, jadi misalnya kalian punya amalan, terus kalian tirakatkan, terus kalian mempunyai khodam atau amalan itu mengandung unsur khodam. Nah, nantinya khodam itu akan mendampingi kalian dan berada di tubuh kalian. Dan tentunya kalau kalian lakukan amalan tersebut atau diwirid, diasah ya kan, nah itu akan semakin luar biasa powernya. Semakin kalian asah, semakin tajam, semakin luar biasa powernya. Nah, kalau misalnya khodam leluhur, kalian itu hanya diberi atau dititipkan, yang nantinya akan dititipkan kembali saat kalian itu sudah tidak ada, ya. Jadi, walaupun khodam leluhur ini kuat, ya, khodam leluhur emang kuat, tapi balik lagi ke wadahnya. Kalau wadahnya ini hanya orang awam atau orang polos, jadi wadah batinnya itu tidak memiliki wadah yang besar. Jadi kemampuannya khodam leluhur itu terbatas, ya. Jadi ada batasnya. Tapi beda lagi dengan khodam amalan. Kalau khodam amalan pasti wadah batin itu sudah besar. Jadi menampung kekuatan dari khodam tersebut juga sempurna. Nah, itu makanya saya lebih condong lebih ke khodam yang amalan. Nah, balik lagi kalau khodam leluhur. Nah, ini wadahnya kecil, kekuatan khodam leluhurnya itu tidak maksimal. Jadi terbatas dan jadi tidak kuat. Tapi beda lagi dengan orang yang mempelajari spiritual, beda lagi ya. Kalau misalnya kalian punya bakat spiritual, terus kalian punya amalan, terus kalian punya juga khodam leluhur di badan kalian, nah itu juga kuat, powernya luar biasa. Dan kalau misalnya khodam pengisian atau melakukan suatu pengisian dari jarak jauh atau langsung praktek, itu tergantung dari segi gurunya atau orang yang mengisinya dan juga wadahnya atau orang tersebut. Jadi kalau melakukan pengisian itu banyak sekali metode caranya, bisa jarak jauh, bisa langsung praktek, bisa apapun, ya bisa apapun dan banyak sekali caranya. Dan lagi kalau misalnya gurunya atau spiritualnya mengasih ke orang tersebut asal-asalan, ya asal-asalan kepada orang awam, dan nantinya itu akan berdampak kepada orang tersebut. Dan lagi misalnya orang itu melakukan pengisian ke badan kita tanpa disadari, ya tanpa disadari kalau khodamnya itu tidak cocok dengan energi yang di badan kita, dan nanti juga akan berakibat tidak baik di badan kalian. Nah, makanya kalau saat melakukan pengisian atau kalian ingin diisi khodam, itu harus tahu dulu dan jangan terburu-buru. Yang saya tahu dan pengalaman saya, kalau melakukan pengisian khodam itu tidak instan dan tidak cepat. Satu hari langsung jadi enggak. Atau kalian ke tempat tertentu terus melakukan pengisian langsung jadi, itu tidak, menurut saya pribadi. Karena kalau melakukan pengisian itu yang baik dan benar adalah butuh proses. Pertama, butuh kesabaran, dan lagi harus sinkron antara khodam dan si orangnya agar energinya itu bisa stabil di badannya dan tidak akan jadi berdampak ke badan tersebut. Nah, jadi banyak sekali yang harus kita ketahui dan jangan pernah asal-asalan. Dan mungkin
di antara kalian pernah mengalami yang namanya nggak sinkron. Jadi kalian melakukan suatu pengisian kodam di salah satu tempat, terus di badan kalian itu merasa berubah. Gampang emosi, gampang tersindir, mager misalnya. Terus pokoknya banyak lah. Mungkin kalian pernah mengalami hal tersebut. Dan lebih baiknya itu ya, kalau kalian merasa seperti itu, lebih baik dinetralisir. Itu yang pertama, dibuang. Yang kedua, bisa disinkronkan. Jadi ada dua cara. Nah, itu bagi saya pribadi, dan ini pendapat saya pribadi. Kalau kalian mempunyai pendapat kalian lebih condong kuat yang mana, ya itu silahkan tulis di kolom komentar. Intinya itu adalah orangnya, ya orangnya, wadah batinnya seperti apa. Kang, gimana caranya aktifin wadah batin? Nah, ini juga bisa dilakukan. Dan apakah setiap orang itu mempunyai wadah batin? Itu punya, ya punya setiap orang. Tapi antara aktif atau tidaknya, tidak semua orang seperti itu. Dan menurut saya pribadi, wadah batin itu harus diaktifkan dulu, baru nantinya akan menjadi besar wadah itu kalau kita mempunyai suatu amalan yang kita kerjakan, kayak wirid, pokoknya banyak sekali caranya untuk memperbesar wadah batin kita. Dan untuk kalian yang ingin konsultasi masalah kodam, terawang kodam yang ada di badan kalian, atau melakukan netralisir gangguan gaib, atau penyakit medis maupun non medis, boleh DM ke Instagram saya atau WA ke nomor saya. Ya, nanti kalian hubungi konsultasi, dan kalau di saya pasti ada prosesnya, tidak instan. Apalagi penyakit yang sangat luar biasa, dan tidak ada yang mustahil. Kalau kalian divonis oleh dokter itu mustahil untuk sembuh, insya Allah pasti ada jalannya kalau kita ikhtiar. Dan bagi saya, selagi kita mau berusaha dan mencoba, pasti ada jalan keluarnya. Dan saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.